Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tabi pun, jadi di sini kami dari kelompok 6 telah kurikulum akan membuat sebuah video podcast ringan mengenai ujian akhir semester yang akan kita bahas, yakni mengenai kurikulum. Sebelumnya, saya Farhan Iqbal Pratama sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast ringan kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya, jadi di sini kita sudah kedatangan 3 narasumber penting yang insya Allah tentunya sudah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kurikulum-kurikulum yang berlaku di Indonesia. Di sini saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo Kak Nova, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat malam Kak. Alhamdulillah baik. Baik, kesibukannya apa nih? Nyiapin untuk drama, untuk UAS drama TASA Kak, teori sastra dan anak. Oke, Masya Allah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyapa Kak Faradila. Halo Kak Faradila, selamat malam. Bagaimana? Halo, selamat malam juga. Kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini lagi sibuk untuk mempersiapkan UAS, gitu, Kak. Oke, jadi ini kayaknya lagi sibuk-sibuk UAS nih. Oke, karena sumber yang berikutnya yaitu ada Kak Abram. Halo Kak Abram, selamat malam. Bagaimana? Selamat malam, kabarnya baik. Oke, alhamdulillah baik semua nih sepertinya. Jadi kesibukan Kak Abram apa nih akhir-akhir ini? Sibuk kuliah, Kak. Oke, sibuk kuliah. Sepertinya bentar lagi udah mau libur nih. Oke, mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat pembahasan kita karena materinya mungkin cukup banyak. Jadi di sini kita ada tema yang sudah diusulkan sebelumnya, yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Mendengar temanya saja sudah membuat telinga kita cukup tergelitik ya untuk berargumen, untuk beropini mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah. Mengapa sih kok kurikulum dari tahun ke tahun, dari periode ke periode selalu berubah-ubah? Apakah ini termasuk langkah pemerintah untuk memajukan pendidikan atau seperti apa kita tidak tahu. Mungkin langsung saja kita ke bahasan yang pertama yaitu ada sejarah, kebijakan, ciri khas, permasalahan, kurikulum yang dimulai dari kurikulum 1994 sampai merdeka. Oke, mungkin kita ke kurikulum 1994 lebih dahulu. Nah, kita ketahui ya bahwa kita hidup di zaman di mana kita berpendidikan atau melakukan pembelajaran di sekolah-sekolah itu dimulai dari kurikulum 2006 atau KTSP, sedangkan kurikulum 1994 kita tidak ketahui nih apa-apa saja. Mungkin dari ketiga narasumber ini, apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya mengenai kurikulum 1994 ini? Saya Baik, izin Kak. baik, silakan. Oke, izin ya. Untuk jelasin kurikulum di tahun 1994. Yang pertama sejarahnya. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Namun, perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya, banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal. Seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Oke, saya kembalikan ke Kak Farhan. Oke, melihat dari sejarahnya saja, mungkin penerapan kurikulum 94 ini masih cenderung kurang sempurna ya. Jadi mungkin penerapan selanjutnya itu diperbaharui setelah adanya pergantian era reformasi.
yaitu di tahun 2004. Mungkin sejarah dari kurikulum 2004 ini, mohon maaf, atau yang kita kenal dengan istilah KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi, mungkin dia eh, lebih maju sedikit dibandingkan kurikulum 94 karena sudah menggunakan kompetensi sebagai acuan untuk menerapkan pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, mungkin dari ketiga narasumber ini eh, ada yang tahu sejarah dari kurikulum 2004? Saya persilakan jika ada yang ingin Izin Kak. ya, silakan. Baik, untuk kurikulum 2004 itu diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Sepertinya itu, Pak. Oh, oke, baik. Mungkin ada yang ketinggalan nih dari pembahasan sebelumnya, dari 94 sampai ke KBK ini. Mungkin dari Kanova sebelumnya, tadi yang sudah menyampaikan kurikulum 94, kira-kira ada nggak ya ciri khas dari kurikulum 1994 ini? Mungkin boleh di... Oke, izin ya Kak. Ada ciri khas dari kurikulum 1994. Yang pertama, ada pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, ada pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isinya. Kemudian, yang terakhir, kurikulum 1964 bersifat populis. Artinya, yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Oke, cukup Kak. Baik, mungkin yang bersifat populis itu tadi mungkin kita kurang familiar ya dengan kata populis itu. Oke, mungkin untuk dari penerapan kan pastikan memiliki kendala ya. Nah, dari Kak Nova sendiri ada nggak kendala Anda tahu tentang penerapan dari kurikulum 94 ini, karena kita tahu kurikulum kan berganti terus-menerus itu untuk dilakukan suatu penyempurnaan agar tujuan pendidikan itu mudah dan tentunya agar pendidikan di Indonesia ini semakin maju. Kira-kira kendala permasalahan yang muncul itu seperti apa ya? Oke, tentunya ada ya Kak kendala atau banyak. Yang saya ketahui kendala atau permasalahan di kurikulum di tahun 1904 ini, yang pertama ada beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dalam tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, yang ketiga, ada masalahnya yang ketiga yaitu kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Baik, Kak Nova, terima kasih nih atas penjelasan mengenai kurikulum 94 yang mungkin bagi kita itu masih untuk mengetahui kurikulum yang berlaku di tahun tersebut. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Kak Abram. Ada kurikulum 24 atau KBK. Kira-kira nih Kak Abram, ciri khas dari kurikulum dan mungkin langsung saja kendalanya juga disampaikan apabila... Baik, untuk kurikulum 2004, untuk ciri khasnya itu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi belajar atau learning outcome dengan keberagaman. Ketiga, yaitu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Untuk kendala atau permasalahannya sendiri, yang pertama itu belum semua guru mengikuti diklat kurikulum 4. Yang kedua, mata pelajaran teknik informasi dan komunikasi masih diajarkan oleh guru yang bukan sesuai keahliannya. Yang ketiga, buku penunjang belum memadai. Selanjutnya, guru masih menggunakan paradigma yang lama. Dan yang terakhir itu, paradigma guru dalam pembelajaran KPK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang lebih pada teacher oriented.
Oke, terima kasih Kak Abraham atas penjelasannya. Mungkin kita langsung ke pembahasan berikutnya ya. Mungkin di sini ada Kak Faradila nih yang ingin mengutarakan pendapatnya, ingin beropini mengenai kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau yang kita kenal dengan istilah KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, halo Kak Faradila. Ya, halo Kak. Eh, Mungkin Kak Faradila bisa menjelaskan tentang sejarah, ciri khas, dan permasalahan yang muncul di kurikulum 2006 atau KT ini. Silakan. Ya, baik Kak Farhan atas kesempatannya. Jadi, sejarah kurikulum 2006 itu diawali. Kurikulum ini nih hampir mirip dengan kurikulum 14 ya Kak. Jadi perbedaannya itu menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Nah, pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru juga dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat. Nah, kurikulum 2006 ini juga dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP. Nah, selain itu, ciri khas dari kurikulum 2006 ini yaitu berorientasi pada disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari struktur program yang memuat sejumlah mapel yang harus ditempuh peserta didik. Kemudian, berorientasi pada pengembangan individu yang menekankan pada pengembangan minat dan bakat. Nah, kemudian mengakses kepentingan daerah yang tampak pada prinsipnya, yakni berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, yang kemudian kurikulum teknologis yang dapat dilihat dari adanya SK atau standar kompetensi dan KD, yaitu kompetensi dasar, yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar. Kemudian, sekolah diberi kewenangan yang penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, struktur, dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Nah, pada kurikulum 2006 ini juga ada kendala dan permasalahannya, yaitu diantaranya kekurang pahaman pihak sekolah terhadap penyusunan KTSP mengakibatkan banyak sekolah membuat KTSP asal jadi saja, mengadopsi mentah-mentah KTSP yang disusun oleh sekolah lain tanpa menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Kemudian, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan guru. Sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Nah, kemudian pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Lalu diperlukannya waktu yang cukup oleh pendidik dalam membina perkembangan peserta didiknya. Nah, kendala yang terakhir ini, yaitu kendala lainnya yang dialami oleh guru, adalah ketidakpahaman mengenai apa dan bagaimana melakukan evaluasi dengan portofolio. Begitu, Kak. Oke, kita lanjut pembahasan ke kurikulum berikutnya yaitu kurikulum 2013. Jadi mungkin di sini saya akan menyinggung sedikit terlebih dahulu mengenai kurikulum 2013 ya teman-teman. Kurikulum 2013 ini sejarahnya yaitu sebagai pengganti dari kurikulum KTSP di mana kurikulum 2013 ini memiliki 3 aspek penilaian yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Materi yang akan adalah materi matematika. Nah, ciri khas dari kurikulum 2013 ini, jika kalian teman-teman ingin mengetahui, yang pertama, tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi
baik sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang kedua ada konsep dasar pembelajaran mengedepankan pengalaman individu melalui observasi, bertanya, asosiasi, menyimpulkan, dan lain-lain. Nah, pendekatan pembelajaran yang digunakan pun student center, di mana guru sebagai pendamping dan pembimbing, serta fasilitas. Nah, yang kedua ada belum meratanya pelatihan pada guru, yang ketiga belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran, dan yang keempat, guru masih banyak yang kurang memahami bagaimana cara menerapkan kurikulum 2013 dengan baik. Oke, jadi kita sudah sampai di kurikulum 2013 tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin kita lanjut ke kurikulum terbaru yang saat ini mungkin sedang dalam tahap proses pendekatan kepada sekolah-sekolah, kepada instansi pendidikan tentang keberjalanan kurikulum yang terbaru ini, yaitu kurikulum K. Silakan bagian menjelaskan mengenai sejarah, ciri khas dan penerapan Merdeka ini, karena kurikulum Merdeka ini mungkin sudah berjalan beberapa. Izin Kak. Baik, silakan. Oke, di sini saya akan jelasin ya. Di kurikulum Merdeka yang pertama ada sejarahnya. Kurikulum Merdeka dirancang sebagai bagian dari upaya Kemendikbud untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi dan menjadi semakin parah karena pandemi. Sebagai akibat dari krisis literasi ini, Kemendikbud mengupayakan perbaikan pembelajaran dengan mengusung kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, yang kedua ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kurikulum Merdeka yang pertama berbasis pada proyek dan karakter atau profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mendalami kompetensi dasar. Kemudian ciri yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru dan siswa dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Kemudian ada juga permasalahan-permasalahan atau kendala pada kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama, guru masih mengandalkan buku paket sebagai satu-satunya sumber belajar. Kemudian yang kedua, masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya karena pengetahuan guru masih sedikit dan belum adanya pelatihan dalam menjalankan kurikulum Merdeka. Kemudian yang terakhir yaitu guru kesulitan dalam merumuskan RPP yang dalam kurikulum Merdeka diganti menjadi modul ajar. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu permasalahan yang terakhir yaitu buku ajar bagi siswa belum lengkap. Mungkin seperti itu. Oke, jadi melihat dari perkembangannya dari sejarah 94 sampai kurikulum Merdeka, ternyata permasalahan yang timbul pun ternyata masih banyak ya. Mungkin membahas itu dalam penerapannya pun kurikulum 9 memiliki kebijakan yang mengaturnya sehingga sedemikian rupa dapat diterapkan pendidikan di Indonesia. Nah, untuk Kak Nova sendiri di kurikulum 94 ini kebijakan di kurikulum 1994 yaitu kurikulum 1904 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti itu, Kak. Oke, Nova, selanjutnya kurikulum 2004 seperti yang dijelaskan oleh Kak Abram. Gimana Kak Abram untuk kebijakannya? Baik, untuk kebijakan kurikulum 2004 yaitu pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Faradila, gimana nih untuk kebijakan dari 2000 atau KTSP ini? Ya, jadi kebijakan pada kurikulum 2006 ini lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP nomor 19 tahun 2005
yaitu diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Faradila. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit kebijakan tentang kurikulum 2013, yaitu di mana kurikulum 2013 ini lebih menekankan kepada pendidikan karakter dan implementasinya yang diintegrasikan di dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2 atau KI 2, yang mana kurikulum 2013 ini hingga saat ini masih berlaku dan diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, untuk selanjutnya ada kurikulum Merdeka yang kembali dijelaskan oleh Kak Nova. Bagaimana nih Kak Nova untuk kebijakan pemerintah di kurikulum Merdeka ini? Oke, kebijakan pemerintah terkait kurikulum Merdeka ya Kak. Yang pertama yaitu mempelajari kurikulum Merdeka di platform Merdeka Belajar. Yang kedua, mempelajari kurikulum Merdeka di pelatihan mandiri. Dan yang terakhir, capaian dan pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Seperti itu. Oke, baik. Jadi rekan-rekan narasumber, jadi di sini pembahasan mengenai topik yang pertama yaitu sejarah kebijakan, ciri khas permasalahan kurikulum 94 sampai Merdeka sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang struktur, RPP, penilaian dan kegiatan pembelajaran dari kurikulum KTSP hingga kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa RPP ini mungkin lebih dikenal oleh guru itu sejak tahun 2006 atau pemberlakuan KTSP ini, di mana dari kurikulum 2006 ini kurikulum di Indonesia, pendidikan Indonesia itu menggunakan yang terdapat SK standar kompetensi, yang kemudian KD kompetensi dasar, yang kemudian dirumuskan kembali menjadi indikator hasil belajar. Sedangkan RPP di 2013 ini diganti menggunakan kompetensi inti atau KI yang kemudian dijabarkan menjadi KD atau kompetensi dasar, yang kemudian dijabarkan kembali menjadi indikator-indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk RPP di tahun 2022 ini atau diberlakukannya kurikulum Merdeka ini, yaitu RPP sudah diubah menjadi namanya yaitu modul ajar, yang mana perbedaannya di sini sudah diterapkannya profil pelajar Pancasila. Nah, di modul ajar kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini, mohon maaf, itu terdapat perbedaan sedikit di mana kurikulum Merdeka ini di modul ajarnya ditambahkan identitas bagi guru yang merumuskan modul ajar tersebut. Nah, mungkin dari rekan-rekan narasumber, apabila ada yang ingin menyampaikan struktur KTSP, kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, saya... Ya, izin Kak, izin menyampaikan struktur kurikulum dari kurikulum 2006 KTSP. Iya, silakan. Jadi, struktur kurikulum dari KTSP yaitu ya pada kurikulum ini memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri seperti kegiatan kurikuler dan menyesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Yang kemudian substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Kemudian pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Nah, satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Dan alokasi waktunya itu 1 jam pembelajaran, yaitu 35 menit. Kemudian minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Faradila. Selanjutnya kita beralih ke struktur kurikulum 2013. Untuk rekan narasumber, bagi yang ingin menyampaikan, saya persilakan. Izin Kak.
Baik, saya persilakan Kak Abram. Untuk kurikulum 2013 sendiri itu komponen-komponen RPP-nya yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga kelas atau semester. 4 materi pokok. Yang kelima alokasi waktu. Keenam tujuan pembelajaran. Ketujuh kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan materi pembelajaran. Yang kesembilan metode pembelajaran. Selanjutnya media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Dan untuk penilaian pada kurikulum 2000, dalam penilaiannya sudah terdapat rubrik dalam guru yang menjadi acuannya. Dan untuk kegiatan pembelajarannya terdiri dari 3 komponen, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan ditambah dengan menyanyi, lagu wajib nasional untuk menambah semangat nasionalisme dan apersepsi yang mengaitkan pembelajaran dengan kenyataan kehidupan sehari-hari. Kegiatan inti berisi mengenai sintaks sesuai dengan model pembelajaran yang dipakai, dan pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered. Itu, Kak. Baik, Mas Kak Abram. Di sini ya, kita lanjut ke kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka. Nah, struktur dari kurikulum Merdeka ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi jam pelajaran sampai ke reguler atau mingguan. Nah, struktur kurikulum Merdeka SD ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Pembelajaran pada struktur kurikulum Merdeka SD dibagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 sekitar 20% beban belajar per tahun. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini pun mempunyai penilaian yang berbeda dengan kurikulum 13 ataupun kurikulum KTSP, di mana terdapat 3 jenis penilaian. Yang pertama ada asesmen formatif, kedua asesmen sumatif, dan yang ketiga ada unjuk kerja. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan kemampuan peserta didik abad 21. Nah, kita ketahui kan bahwa pembelajaran di era modern ini sudah banyak melahirkan pemuda-pemuda yang memang sudah melek teknologi. Bahkan sebelum sekolah pun anak-anak sudah disuguhkan dengan gadget atau gawai. Dan di sini pun pembelajaran karena kemarin sempat pandemi, jadi dilaksanakan karena membutuhkan device seperti handphone atau laptop dalam pembelajaran. Nah, kira-kira rekan sumber ini ada sih kira-kira butuh kemampuan. Izin Kak. Baik, silakan. Empat. Yang pertama ada critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk dan menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Nah, tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, pola pikir kritis yang juga perlu diterapkan agar anak dapat melatih dirinya untuk mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya. Nah, keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas di abad ke-21 ini. Critical thinking dapat dikembangkan melalui beragam aktivitas pembelajaran, mulai dari menyusun puzzle hingga berdiskusi. Misalnya, Anda dapat bermain game puzzle. Nah, yang kedua ada creativity atau keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif ini tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan
outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Nah, yang ketiga ada collaboration atau keterampilan bekerjasama atau berkolaborasi. Nah, keterampilan ini adalah aktivitas bekerjasama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerjasama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Nah, saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi yang terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Nah, yang terakhir ada communication atau keterampilan berkomunikasi. Keterampilan ini dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah soft skill seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar atau audiens untuk memastikan pesannya tersampaikan. Mungkin seperti itu, Kak. Baiklah rekan-rekan sekalian, karena kita sudah membahas mengenai karakteristik peserta didik abad 21, sekarang kita beralih ke SCL dan SAL. Nah, SCL dan SAL ini merupakan suatu metode pembelajaran di mana mengutamakan peserta didik sebagai tolak ukur, dan peserta didik di sini dituntut aktif untuk mengikuti pembelajaran ketimbang gurunya, dan guru hanya sebagai fasilitator ataupun pendamping pembelajar dari peserta didik tersebut. Nah, adapun SCL atau Student Centered Learning merupakan metode yang digunakan dalam pembelajaran yang meningkatkan daya kritis peserta didik untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Nah, peserta didik di sini itu dipusatkan sebagai tolak ukur bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. Sedangkan SAL ini atau Student Active Learning menuntut peserta didik lebih aktif lagi ketimbang Student Centered Learning. Nah, kira-kira nih dari narasumber yang sudah ada di sini, ada nggak ya kelebihan atau kekurangan dari penerapan SCL ini? Nah, karena kita tahu kan pasti penerapan SCL ini terkadang guru salah mengartikan, karena biasanya di pembelajaran guru hanya membebaskan siswa untuk belajar sendiri tanpa ada bimbingan ataupun fasilitasi dari seorang guru. Silakan. Izin, Kak. Baik, silakan. Oke, di sini saya akan jelasin kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran SCL atau Student Centered Learning ya, Kak. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu mengaktifkan dan berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendorong siswa menguasai pengetahuan dalam proses dan inquiry. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengenali gaya belajar mereka yang sesuai dengan karakteristik individunya. Kemudian yang keempat, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Kemudian yang terakhir, dapat memberi kesempatan untuk pengembangan berbagai strategi atau strategi dalam penilaian. Kemudian ada pun kelemahannya atau kekurangannya dalam model pembelajaran SCL ini. Yang pertama yaitu sulit diimplementasikan pada kelas besar. Kemudian yang kedua memerlukan waktu lebih banyak. Dan yang terakhir tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri, dan demokratis. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nova. Selanjutnya mungkin dari narasumber yang lain, kira-kira ada nggak ya kelebihan ataupun kekurangan dari penerapan Student Active Learning atau SAL? Saya persilakan. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, untuk kelebihan dari SAL ini sendiri, yaitu yang pertama, siswa dapat belajar dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi sesulit apapun, siswa itu tidak akan merasa sulit. Kemudian yang kedua, aktivitas yang ditimbulkan dalam active learning dapat meningkatkan daya ingat peserta didik, karena gerakan dapat mengikat daya ingat pada memori jangka panjang. Yang ketiga, active learning juga dapat memotivasi siswa lebih maksimal, sehingga dapat menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Nah, tadi itu kelebihannya, yaitu sekarang kekurangannya yang pertama, suasana gaduh di kelas akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning ini justru seringkali dapat mengacaukan suasana pembelajaran. Kemudian yang kedua, konsep pembelajaran active learning menyenangkan juga dapat membuat siswa lebih cenderung hanya untuk bermain dan melupakan tugas utamanya untuk belajar. Jadi begitu, Kak.
Baik, terima kasih Kak Faradila. Jadi mungkin dari sedikit menyimpulkan ya dari penjelasan Kak Nova dan Kak Faradila bahwasanya SCL ataupun SL ini memiliki kelebihan yang banyak dibandingkan kelemahannya. Jadi mungkin di sini yang lebih ditekankan adalah peran gurunya, bagaimana sebagai seorang guru harus membimbing peserta didiknya untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Bukan hanya gurunya meninggalkan mereka untuk aktif bermain saja, namun mendampingi mereka dalam pembelajaran. Oke, terima kasih bincang-bincang pada malam hari ini mengenai ganti menteri, ganti kurikulum yang kita sudah bahas mengenai sejarah, kebijakan, dan lain-lain hingga SCL maupun SAL sebagai metode pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk aktif di era abad 21 ini. Baiklah rekan-rekan narasumber, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada podcast hari ini, saya sebagai moderator ingin menanyakan tentang kesimpulan kita tentang bahasan ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang tema kita, yakni ganti menteri, ganti kurikulum? Dan menurut kalian, bagaimana keberjalanan kurikulum di Indonesia? Apakah membuat pendidikan di Indonesia lebih baik atau malah membingungkan dunia pendidikan dalam menerapkan kebijakan pembelajarannya? Saya persilakan Kak Nova terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak. Menurut saya ya, kesimpulan dari perbincangan atau podcast kita ini, bagaimana sih pendapat kita dengan tema kita yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, menurut saya ganti menteri dan ganti kurikulum itu hal yang wajar karena dalam kurikulum itu harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Nova. Mungkin sekarang dari Kak Faradila, saya persilakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut opini saya, ganti menteri, ganti kurikulum ini merupakan inovasi yang baik ya. Karena menurut saya, kurikulum itu kan harus memberi ruang inovasi. Nah, kurikulum juga harus dirancang sebagai kerangka yang secara perspektif itu untuk memberikan ruang inovasi dan kemerdekaan, sehingga dapat dan harus dikembangkan lebih lanjut oleh masing-masing sekolah. Nah, pada intinya, ganti kurikulum ini seharusnya itu lebih maju ya, jadi memperbaiki kurikulum yang sebelumnya. Nah, nah sesuai dengan kurikulum Merdeka itu juga sudah memperbaiki dari kurikulum 2013 yang lalu. Begitu, Kak. Oke Kak Faradila, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Abram nih, bagaimana nih pendapatnya tentang bagaimana tema kita pada hari ini yaitu ganti menteri, ganti kurikulum. Apakah dengan keberjalanan kurikulum di Indonesia ini membuat pendidikan di Indonesia lebih maju atau malah membingungkan dunia pendidikan itu sendiri dalam menerapkan kebijakan pembelajarannya? Saya persilakan Kak Abram. Baik, izin Kak. Iya, silakan. Jadi kalau menurut saya sendiri, untuk ganti menteri, ganti kurikulum ini kembali fokus ke proyeknya ya Kak, bukan ke pembangunan sumber daya manusianya. Apabila fokus pada peningkatan sumber daya manusia, mungkin yang dikejar bukan pergantian kurikulumnya, karena kurikulum itu hanya sebuah alat. Dan kalau Pak Nadi mengatakan kurikulum yang dibuat ini paling hebat, taruhlah level pada mobil Alphard, kurikulum dari 2013 itu level mobil Avanza misalnya. Yang jadi problem adalah guru-guru kita nggak bisa nyetir. Jadi mau pakai Avanza, mau pakai Alphard, mau pakai Ferrari juga nggak ada bedanya karena nggak bisa nyetir. Jadi yang paling utamanya kan diajarin nyetir dulu, baru dikasih toolsnya. Kurikulum itu adalah toolsnya, tapi kalau tiap ganti menteri ganti kurikulum ya cuma ganti mobilnya saja, tapi nggak pernah dipakai. Terima kasih. Oke, mungkin sedikit agak nyelekit ya mendengar opini dari Kak Abram ini. Jadi memang ya ganti menteri, ganti kurikulum ini merupakan satu hal yang krusial di negeri kita karena sebenarnya
tanpa diganti pun kurikulum di Indonesia sebenarnya hanya menginovasikan kurikulum yang sudah ada sebelumnya mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan ganti menteri, ganti kurikulum. Masa iya sih setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri tiba-tiba diganti ke arah yang seperti ini, sedangkan guru saja yang sebagai pembelajar utama di era pendidikan ini, di bidang pendidikan ini, yang menyuguhkan pembelajaran yang menarik, yang kreatif, inovatif, yang aktif untuk peserta didiknya, apabila disuguhkan untuk kurikulum yang semakin baru lagi, kemungkinan guru akan merasa bingung karena kurikulum yang lama saja belum tentu guru bisa menerapkannya dengan baik. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya simpulkan mengenai topik perbincangan kita, ganti menteri, ganti kurikulum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih para narasumber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.